Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Tegus Aufia di channel YouTube ini. Kali ini saya ingin membahas terkait dunia pendidikan, ya, khususnya bagaimana cara kuliah di India. Mengingat memang biasanya kita di awal tahun, ya, seperti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu adalah waktu di mana pendaftaran kuliah di India dibuka termasuk beasiswanya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait bagaimana cara kuliah di India dengan biaya sendiri. Ini tidak lain saya ambil dari pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa S2 sampai S3 hingga saat ini, yang kurang lebih saya sudah berkuliah di India selama 5 tahun. Saya ingin bercerita terkait pengalaman saya mulai dari awal mengapa saya bisa berkuliah ataupun terdampar di India ini. Ya, jadi memang dulu ketika saya masih kuliah S1 di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu itu tahun 2012, saya sudah lulus sekitar pertengahan tahun. Lalu ketika itu saya lanjutkan dengan magang, ya, selama setahun, hingga akhirnya tahun 2013 saya berencana untuk melanjutkan S2. Ketika itu saya mendaftar di dua universitas. Pertama di Universitas Gadjah Mada, masih pada bidang yang sama, yaitu ilmu hubungan internasional. Yang kedua yaitu di India, yaitu di kampus saya saat ini, yaitu di Jawaharlal Nehru University. Banyak yang bertanya, kenapa Mas Agus bisa kuliah di India? Jadi memang biasanya kalau mahasiswa hubungan internasional gitu ya, ketika mereka ingin melanjutkan studi S2, pasti kan mereka ingin kuliahnya gitu ya di luar negeri. Khususnya mereka ingin kuliah seperti di negara-negara barat, ya, di Amerika Serikat, di Eropa gitu ya, Inggris, Perancis, dan yang lain-lainnya. Paling dekat mungkin bisa seperti Australia, ya, Singapura, ataupun Malaysia. Nah, tiba-tiba waktu itu ada salah satu dosen saya yang menginspirasi saya, kenapa tidak kuliah di India dengan biaya yang terjangkau namun kualitas yang baik. Akhirnya saya memberanikan diri dan saya coba cari di internet, ya. Akhirnya saya menemukan salah satu kampus yang menyediakan jurusan ilmu hubungan internasional untuk S2, yaitu Jawaharlal Nehru University yang berada di New Delhi. Dan singkat kata, akhirnya saya coba untuk melakukan eksplorasi lebih dalam terkait kampus ini gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan informasi bahwasannya pada awal tahun 2013 sudah dibuka pendaftaran. Nah, bagaimana cara mendaftar bagi mahasiswa asing seperti saya yang berada di Indonesia? Ya, alhamdulillah caranya sangat mudah teman-teman. Untuk di JNU, ketika saya buka websitenya, di bagian menu admission, terus ada international student. Di sana sudah tersedia informasi lengkap terkait brosur dan juga formulir pendaftaran ya. Jadi kita tidak mendaftar secara online, tetapi kita mendownload formulir yang ada di website tersebut ya, dan juga kita pelajari brosurnya jurusan apa yang ingin kita pilih. Nah, di formulir tersebut sudah terpapar ataupun sudah disampaikan secara gamblang persyaratannya apa saja. Yang pasti mengisi formulir ya, tidak secara online tetapi secara tulis tangan. Setelah mengisi formulir, di situ juga disampaikan kita untuk juga melampirkan ijazah dan juga transkrip nilai yang tentunya sudah berbahasa Inggris ya. Sekarang kampus-kampus seperti kampus saya di Muhammadiyah Yogyakarta, alhamdulillah sudah menyediakan ijazah bahasa Inggris dan transkrip dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, selain itu persyaratan selanjutnya adalah kita mengirimkan juga fotokopi paspor seperti itu teman-teman. Nah, selain itu juga untuk persyaratan selanjutnya adalah kita diminta menyampaikan rekening koran. Nah, waktu itu saya terjadi kesalahan, saya kirimkan rekening koran saya sendiri. Padahal maksudnya rekening koran itu adalah untuk membuktikan bahwasannya kita bisa membiayai kuliah kita sampai selesai. Nah, saya mendapatkan kesalahan di situ. Ternyata yang dimaksud dengan rekening koran di situ adalah
rekening koran dari orang yang menjamin perkuliahan kita. Waktu itu saya meminta kepada orang tua saya, yaitu ayah saya sendiri, untuk melampirkan minimal ada saldo 2.400 US dollar ya. Setara berapa itu ya saya lupa untuk rupiahnya gitu ya. Dan akhirnya dengan persyaratan tersebut saya akhirnya bisa lolos. Waktu itu memang saya sedang menunggu juga ataupun sedang proses seleksi di Universitas Gadjah Mada. Namun setelah persyaratan tersebut saya sudah penuhi, ternyata dari Universitas Jawaharlal Nehru University New Delhi akhirnya menerima saya lebih dulu. Dan satu pertanyaan yang sering muncul, Mas Agus, apakah kuliah di India ataupun di JNU, khususnya di JNU gitu ya, apakah harus melampirkan TOEFL? Tidak ya, jadi tidak ada melampirkan TOEFL. Nah, metode yang saya lakukan untuk pengiriman dokumen, jadi dokumen yang sudah kita siapkan tadi, yaitu berupa fotokopi paspor ya. Oh, saya lupa, yang satu lagi asuransi kesehatan. Hanya formalitas saja, teman-teman bisa bikin selama 6 bulan pertama gitu ya, selama kuliah itu saya lampirkan. Dan juga saya waktu itu melakukan tes HIV gitu ya, yang dalam bahasa Inggris juga sudah saya lampirkan, mengisi formulir ya, transkrip dan juga ijazah saya juga sudah lampirkan. Dan yang selanjutnya bank draft, teman-teman. Bank draft itu adalah sejenis cek ya, yang kita buat. Saya waktu itu buat di BRI yang dekat UGM gitu ya. Waktu itu bank draftnya yaitu sekitar 25 US dollar. Nah, itu seperti uang biaya pendaftarannya, seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 dokumen ya tanpa TOEFL gitu ya teman-teman, yang saya lampirkan waktu itu. Saya kirimkanlah segera sebelum pendaftaran ditutup. Waktu itu kalau tidak salah pendaftaran sudah dibuka sekitar bulan Januari atau Februari, dan ditutup sekitar Maret atau April seperti itu teman-teman. Saya kirim via pos dari Yogyakarta menuju ke New Delhi. Dan alhamdulillah sekitar bulan Juli kalau tidak salah teman-teman ya, saya mendapatkan informasi bahwasannya saya sudah diterima. Walaupun saat itu saya sedang proses pendaftaran ataupun seleksi di UGM, akhirnya saya ambil kuliah di Jawaharlal Nehru University. Nah, metode yang saya gunakan untuk pendaftaran mahasiswa asing tersebut disebut dengan in absentia. Nah, in absentia ini ya tadi, kita tidak perlu mengikuti seleksi tes ini itu, tapi hanya cukup dengan seleksi dokumen saja. Seperti itu teman-teman. Dan biaya kuliah saya per semester ya, waktu itu adalah $600 per semester. Ataupun kalau misalnya rupiah itu 15.000 ya, saya kurang tahu ya, sekitar 8-9 juta mungkin ya untuk biayanya ya, $600 teman-teman per semester ya. Selain itu nggak ada lagi uang bangunan, uang apa itu tidak ada teman-teman. Nah, selanjutnya waktu itu saya tinggal di dalam asrama. Saya membayar asrama per semesternya yaitu sekitar 1.500 rupiah atau sekitar 300.000 per semester ataupun per 6 bulan. Lalu saya juga membayar uang makan sehari-hari, itu kita bayar per bulan karena kita sudah ada di mes ataupun dapur yang mana itu sudah ada petugasnya. Kita cukup bayar per bulan saja, makan 3 kali sehari. Itu kurang lebih sekitar 2.500 rupiah atau 500.000 rupiah. Nah, ketika pengumuman itu sudah sampai di Indonesia, baik dalam bentuk email dan juga mereka mengirimkan ternyata lewat pos langsung dari New Delhi ke ini ya, ke alamat saya di Banjarmasin. Akhirnya segera saya mengurus visanya. Waktu itu memang untuk pengurusan visa saya lampirkan LOA tersebut, Letter of Acceptance ataupun surat penerimaan dari Jawaharlal Nehru University. Lalu saya lampirkan juga dengan paspor, mengisi formulir pendaftaran visa, dan waktu itu saya membayar untuk mendapatkan visa 2 tahun kurang lebih sekitar 1.250.000, dan juga bukti booking ya, waktu itu saya masih booking ya, atau bahkan sudah beli, sepertinya sudah beli tiket waktu itu saya ya, untuk penerbangan dari Jakarta menuju ke New Delhi. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 hari ataupun 3 hari untuk visa tersebut sudah keluar, dan akhirnya saya berangkat setelah Idul Fitri
ya kalau tidak salah waktu itu, setelah atau sebelum Idul Fitri saya lupa ya. Jadi seperti itu proses saya bagaimana saya bisa sampai di New Delhi pada tahun 2013 di bulan Agustus kalau tidak salah teman-teman. Dan dari situlah saya mengawali pendidikan S2 saya, sehingga akhirnya saya bisa betah sampai sekarang, diberikan kesempatan alhamdulillah bisa berkuliah sampai 5 tahun hingga saat ini di S3 ataupun PhD. Jadi itu saja teman-teman, untuk secara singkat bagaimana saya bisa berkuliah dengan biaya sendiri di Jawaharlal Nehru University New Delhi. Teman-teman, sedikit tambahan, ketika saya sudah selesai master saya ataupun MA saya di Jawaharlal Nehru University, saya melanjutkan ke MPhil. Waktu itu dari MA ke MPhil saya melakukan tes tertulis. Nah, mengikuti tes tertulis. Mengapa saya harus mengikuti tes tertulis untuk masuk ke MPhil? Karena saya sedang berada di India. Dan alhamdulillah saya lulus, dan biaya per semester kuliah saya pun jadi turun dari $600 menjadi $100. Kalau misalnya $1 sekarang 15.000, berarti $100 yaitu 15.000 rupiah. Ya alhamdulillah, ternyata setelah 2 tahun kuliah MA dengan membayar $600, sekarang saya melanjutkan di MPhil. Hingga saat ini saya membayar per semester $100, ataupun kalau anggap aja dolar sekarang 15.000 ya 1.500.000 saja teman-teman per semester. Ya alhamdulillah. Jadi ketika waktu MA itu pun orang tua saya mengirimkan uang 1 juta rupiah per bulan. Alhamdulillah pas gitu ya. Tidak lebih banyak tapi pas-pasan gitu ya teman-teman. Nah, untuk informasi tambahan teman-teman, sebagai informasi saja, untuk di JNU ini kita hanya memang ada untuk S2 dan S3 saja ya, khususnya untuk ilmu sosial, dan ada juga sebenarnya ilmu sains seperti bioteknologi, computer science ya. Tapi kita kebanyakan ilmu-ilmu sosial seperti hubungan internasional, seperti ilmu politik, sejarah, sosiologi ya, ekonomi pembangunan, ilmu hukum ya. Dan untuk S1 kita hanya ada jurusan bahasa teman-teman, ataupun linguistik, itu baru ada S1-nya ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin kuliah dengan biaya sendiri S1, saya sarankan teman-teman bisa kuliah di Aligarh Muslim University, sekitar 3-4 jam dari New Delhi, di mana itu masuk dalam negara bagian Uttar Pradesh. Saya akan sedikit membacakan apa saja sih persyaratan untuk kuliah S1 di Aligarh Muslim University. Enaknya di Aligarh ini teman-teman sudah ada teman-teman PPI Aligarh ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Aligarh. Mereka sudah membentuk panitia pendaftaran. Biasanya pendaftaran dibuka di awal tahun ya, sekitar bulan Maret, April hingga bulan Juni seperti itu. Dan persyaratannya kalau saya baca di sini yaitu seperti paspor, ijazah SMA, SKHU, ijazah S1, akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan baik dari sekolah terakhir, surat keterangan baik dari polisi, pas foto 3x4. Oh, mohon maaf ya, pos foto 3x4. Kemudian semua berkas harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau dilegalisir terjemahnya. Mohon maaf teman-teman, tadi saya membaca untuk persyaratan S2 ya. Tapi tadi tinggal dihilangkan saja ijazah S1-nya ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk persyaratan mendaftar di Aligarh Muslim University, salah satu kampus muslim terbaik di India yang ada di Uttar Pradesh ya. Ijazahnya untuk teman-teman S1 yang ingin mendaftar S1 yaitu seperti paspor, ijazah SMP, ijazah SMA ya. Jika belum ada ijazah SMA bisa menggunakan laporan nilai terakhir atau rapor terakhir, SKHU, akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan baik dari sekolah terakhir, pas foto 3x4. Kemudian semua berkas tadi harap diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan harus dilegalisir penerjemahnya ya. Dan untuk biaya pendaftarannya ini teman-teman sudah diorganisir oleh teman-teman PPI Aligarh. Untuk S1 biayanya 1.600.000, untuk S2 biayanya 1.900.000. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas seperti uang slip pendaftaran, uang penjemputan dari bandara, teks penarikan ATM, uang makan selama 3 hari ketika telah sampai di India, transportasi selama mengurus berkas, dan uang fotokopi ataupun print berkas teman-teman. Sayangnya di Jawaharlal Nehru University memang tidak ada. Waktu itu saya benar-benar mandiri dan sedikit saya minta bantuan dari PPI New Delhi.
Nah, tapi kalau teman-teman ingin daftar dengan beasiswa ya, teman-teman bisa mendaftar melalui beasiswa ICCR yang saat ini sedang dibuka loh teman-teman ya. Saat ini sedang dibuka loh teman-teman, dan baru saja sejak saya memunculkan video ini ataupun publish video ini teman-teman. Dan kemungkinan untuk lulus di Jawahara Nehru University di kampus saya itu 50-50 ya, 50-50. Kalau memang teman-teman beruntung bisa lolos, kalaupun tidak ya bagaimana lagi itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Saya tidak tahu apa penyebab ketidaklulusan. Pernah ada yang bisa dikatakan lengkap persyaratannya tapi tidak lulus, tapi ada juga yang biasa-biasa saja tapi ternyata lulus seperti teman-teman. Tapi kalau teman-teman daftar di Aligar, insya Allah ya, untuk potensi lulusnya baik itu S1, S2, S3 insya Allah juga besar. Dan perlu teman-teman ketahui, biaya kuliah di Aligar itu sangat murah teman-teman. Untuk S1 sekali bayar aja nih teman-teman ya. Untuk S1 sekali bayar aja sampai selesai, yaitu ada yang mengatakan sekitar 15 juta, 16 juta, 17 juta ya, sampai kisaran 20 sampai 23 juta sampai selesai loh teman-teman. Padahal kuliah S1 itu 3 tahun, 3 tahun setengah ya teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk S1 di Aligar tidak perlu adanya skripsi. Nah, itu menarik ya teman-teman ya. Ya, jadi itu teman-teman, kalaupun ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di kolom pertanyaan, di kolom komentar untuk pertanyaan, dan juga ada masukan dipersilahkan ya. Nanti akan saya lampirkan juga di kolom deskripsi terkait persyaratan untuk mendaftar di Aligar. Terima kasih banyak teman-teman atas masukannya dan perhatiannya, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.